Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mam semua? Mudah-mudahan mam semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Balik lagi ke channel aku Putri Masni, channelnya ibu rumah tangga yang kegiatannya cuman itu aja, tapi semoga bisa membangkitkan semangat mams yang lagi mageran. Di video kali ini aku mau sharing kegiatan aku setelah pulang dari pasar. Jadi ceritanya hari ini tuh jadwal aku belanja mingguan. Sebenarnya ini aku nge-recordnya di hari Minggu ya. Cuman aku belum sempat ngedit karena ada video yang lebih dulu. Jadi aku edit video itu dulu baru deh video ini. Tadi karena sebelum pergi ke pasar aku habis masak, nggak sempat cuci piring karena buru-buru ya. Sebenarnya bukan buru-buru, cuman aku tuh takut tiba-tiba tuh hujan karena cuaca sekarang tuh memang nggak menentu banget. Nanti kita lagi aku pikir cuacanya cerah, tahu-tahu nanti beberapa menit kemudian atau beberapa jam kemudian udah hujan aja. Jadi aku takut kayak gitu. Jadi tadi selesai masak, mandi, langsung pergi ke pasar. Itu kira-kira jam 6 lewat gitu ya. Jadi aku tuh sekarang lagi membiasakan diri buat ke pasar itu pagi-pagi, biar dapet bahan-bahan makanan atau bahan-bahan lauknya itu seger-seger ya, masih seger-seger gitu, karena baru dibongkar sama abang-abang yang di pasar. Jadi ceritanya minggu ini tuh aku mau nyetok cuman untuk di bahan kayak yang sayur-sayuran, bawang-bawangan sama cabai-cabean. Jadi kalau untuk lauk pauk, karena minggu kemarin aku udah lumayan nyetok banyak, jadi stoknya juga masih banyak gitu ya di dalam kulkas. Palingan juga aku kayak nambah-nambah sedikit gitu aja, nggak belanja banyak. Jadi kira-kira minggu ini aku belanja sekitar 200 ribuan. Gimana sih mams menurut mams di daerah mams gimana kalau 200 ribu seminggu, atau sebenarnya budget aku itu 300 ya seminggu. Menurut mam 300 seminggu itu budgetnya kegedean atau kekecilan atau masih mungkin kurang gitu ya? Menurut mam gimana, atau mungkin di daerah mam seperti apa? Boleh ya nanti sharing di bawah. Nah ini karena sabun cuci piringnya udah habis, jadi aku cuci tempat sabunnya biar lebih bersih aja ya gitu, biar nggak lumutan di luar dan di dalamnya. Jadi aku pastiin dulu bersih. Setelah itu baru aku refill sabun cuci piringnya. Dan lagi-lagi jangan lupa buat bersihin sink cuci piring. Itu wajib ya, harus kita ingat. Jadi kalau misalnya habis nyuci piring, jangan sampai tinggalin sampah ataupun sisa makanan di saringan pembuangan di wastafel ini. Itu bakal nimbulin semut akhir-akhir, apalagi akhir-akhir ini di rumahku tuh gampang banget semut. Kalau misalnya ada yang terletak sebentar aja barang-barang atau sisa makanan gitu, itu pasti jadi semut gitu ya, pasti ada, langsung dikerubungin semut maksudnya. Jadi aku harus antisipasi banget, memang bener-bener pastiin nggak ada sisa makanan yang bisa bikin yang bakal dikerubungin semut. Terus sinknya dilap biar nggak becek, biar nggak basah-basahan juga bajunya. Jadi ini aku pastiin bersih gitu ya di sekitaran sink. Sekalian deh aku mau langsung refill sabun cuci piringnya. Nah ini aku pakai Sunlight. Sehappy itu aku ketemu Sunlight yang warnanya pink. Sebenarnya aku udah sering lihat Sunlight pink ini seliweran di TikTok, di Instagram ya. Tapi aku kebetulan di daerahku tuh memang segala-galanya itu lambat. Jadi itu baru aku pakai ini kira-kira dari awal tahun. Padahal sebelumnya itu udah ada, sering aku lihat konten kreator di IG itu sering make atau nge-refill pakai sabun Sunlight yang warna pink ini.
Setelah selesai cuci piring, aku mau lanjut bongkar belanjaan. Sekalian aku mau ganti alas tisu yang ada di kotak-kotaknya, biar nanti sayuran cabai-cabiannya itu makin awet atau tetap awet gitu ya. Nah, ini yang pertama aku mau simpen tomat sama wortel. Nah, hari ini aku cuma beli satu wortel aja, terus nambah tomatnya agak sedikit. Kenapa tomat ini aku suka bukan suka stokin agak banyak, karena aku tuh suka bikin sambal. Jadi kalau kami orang Minang tuh mau makan gitu ya, itu tuh wajib ada sambal gitu. Jadi ada cabe, jadi itu biar makan makin enak. Nah, ini aku juga refill cabai rawit. Jadi ini tangkainya harus aku buang. Jadi nanti kalau misalnya aku mau masak, tinggal diambil, tinggal dicuci dan diambil, baru deh diolah. Jadi waktunya lebih hemat waktu nanti kita mau masak. Cara penyimpanannya tetap sama seperti yang lain. Aku pakai alas tisu, terus nanti tisunya juga ditutup. Nah, itu tadi cabai rawit yang ada ditutup wadah itu udah dari 2 minggu yang lalu, dan cabai rawitnya masih segar, masih semok-semok, nggak layu, karena memang aku rutin buat ganti tisunya. Jadi kalau misalnya mau masak tisunya udah lembab gitu ya, aku langsung ganti tisunya. Kayak gini nih, karena kebetulan mau direfill cabenya, tisunya aku harus langsung ganti kayak gini. Biasanya seminggu itu aku bisa pakai cabai itu kira-kira setengah kilo itu seminggu ya. Dulu sebelumnya aku sama suami tuh bisa pakai cabai itu sampai 1 kilo seminggu, karena kemarin aku sempat sakit usus buntu, jadi agak dikurang-kurangin makan cabai. Tapi tetap sih sebenarnya nggak aku kurangin porsinya, mungkin tetap sama tapi nggak sesering biasa gitu. Dan kalau misalnya aku mau masak sambal, itu aku pastiin kayak bulir-bulirnya itu, biji cabenya itu memang halus. Terus kadang kalau misalnya aku pengen sambal yang agak kasar, tetap aku buat sih, tapi nggak selalu. Nah, ini aku mau nyimpen buncis. Kayak biasa, buncisnya aku buang ujung-ujungnya. Jadi nanti waktu dimasak tinggal dicuci, terus tinggal dipotong-potong untuk diolah. Cara penyimpanan kayak gini sebenarnya tergantung orangnya atau tergantung pribadinya. Kalau misalnya aku ya seperti ini, atau mungkin moms, bunda-bunda punya cara sendiri buat nyimpen bahan-bahan untuk dimasak, itu nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya ada cara yang lain, boleh dong di komen di bawah, biar aku bisa kayak memperbarui ilmu gitu ya. Jadi aku bisa tahu, oh gini loh, ada cara yang bagus atau cara yang lain untuk menyimpan bahan makanan. Nah, ini kentang aku juga nyimpannya kayak gitu, dialasin tisu, terus nanti di atasnya tetap aku tutupin tisu juga. Sebenarnya kentang ini paling gampang buat disimpan, cuman kalau misalnya nggak aku bikin seperti ini gitu ya, dia kayak lebih gampang kayak tumbuh tunas gitu, apa ya, tunas atau apa sih gitu ya. Jadi aku tuh paling sebel kalau misal udah tumbuh tunas yang kayak gitu. Jadi aku mau menghindari yang kayak tunasnya tumbuh, jadi aku tetap menyimpankannya seperti itu. Nah, ini aku mau ngiris daun bawang dan daun seledri. Jadi aku mau nyimpan daun bawang dan daun seledri itu seperti ini. Jadi sebelumnya aku iris dulu. Selain kalau misalnya mau dipakai itu bisa menghemat waktu ya, karena nggak perlu diiris dulu, tinggal ambil gitu, tinggal masukin ke makanannya. Terus selain itu juga lebih awet. Jadi ini aku nyimpannya di chiller di bawah freezer itu ya. Kalau misalnya mau lebih awet lagi, boleh simpan di freezer. Tapi aku agak kurang suka kalau disimpan di freezer, jadi aku simpannya di chiller. Di chiller pun lumayan awet ya, bisa sampai 2 mingguan. Tapi kalau daun bawang, daun seledri yang segini biasanya aku nggak nyampe 2 minggu, cuman seminggu udah habis, paling lebih 2 hari gitu, masih awet.
Untuk kol aku kupas setiap kelopaknya, biar nanti waktu masak itu lebih gampang tinggal diambil. Jadi aku tuh lebih seneng kalau masak itu nggak lama-lama. Jadi semua bahan makanan itu tinggal aku potong-potong gitu ya. Jadi pas mau masak tinggal ambil-ambil. Ini kangkung juga udah aku buang, udah aku siangi, tinggal dimasukin dalam plastik. Jadi aku nyimpan kangkung itu dalam wadah plastik seperti ini. Sebenarnya bisa sih dalam wadah mangkok atau kotak-kotak gitu bisa, cuman karena punya aku lagi nggak cukup, jadi aku pakai yang ada aja. Jadi dalam plastik ini lumayan awet juga menurutku, bisa sampai semingguan ya. Kecuali kalau misalnya, yang penting sayurnya ini nggak boleh terlalu lama di luar. Waktu sebelum disiangi itu nggak boleh terlalu lama di luar. Kalau misal terlalu lama di luar itu bisa cepat menguning. Jadi aku sengaja nyimpannya pas belanja, siap belanja langsung dibersihin. Nah, buat toge aku nyimpannya itu setelah aku masukkan ke wadah aku isi air, tapi tadi ini nggak ke-record ya, maaf. Jadi aku simpan di dalam air. Aku pernah lihat baru-baru ini aku lihat ada konten kreator di Instagram nyimpan togenya tuh seperti itu, jadi lebih awet katanya. Jadi aku mau coba, pengen tahu bener nggak sih togenya bakal awet. Kalau misalnya cuma disimpan dalam wadah tok itu suka gampang menghitam gitu ya kalau nggak langsung dimasak. Jadi aku pengen coba, siapa tahu ini berhasil, bahkan bakal aku terapin berikutnya. Nah, ini aku juga nyetok kue tiaw sama mie kuning. Nah, ini tujuannya membuat sarapan ya. Jadi kue tiaw sama mie kuning ini bisa disimpan lebih kurang seminggu. Seminggu itu pun masih awet sih menurutku ya. Masih aman disimpan dalam kulkas gitu. Jadi aku sering nyimpan. Nanti kalau mau dimasak rasanya masih keras atau gimana, tinggal disiram pakai air hangat aja atau air panas gitu. Ini bisa siap langsung diolah. Untuk tahu tinggal aku masukin ke sini, tapi sebelum disimpan dalam kulkas aku pastiin dulu tahunya bersih. Jadi aku cuci dulu dengan air mengalir. Setelah itu aku cuci dengan air galon. Setelah aku cuci dengan air galon baru aku isi airnya. Tahunya dengan air baru disimpan di dalam kulkas. Kayak gini nih juga lumayan bikin awet. Tapi sekarang aku pengen coba cara lain. Jadi nggak aku rendam ya, nggak aku rendam dengan air. Jadi karena tadi udah aku cuci dengan nanti bakal aku cuci dengan air mengalir, terus dengan air bersih atau air minum, baru aku langsung simpan di dalam kulkas. Aku mau ngucapin terima kasih buat Mam yang udah nonton video aku sampai detik ini. Jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar dapat notifikasi waktu aku update video. Oke Mam, sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan video ini ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.